hijratu rihlatu hadina hamalal islam ala nadina. Al hijratu rihlatu hadina hamalal islam ala nadina. Wassalamullahi alal hadi wal kaunu yuraddidu amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi waffaqana li khidmati lidinihil qawim wa hadana binurihil amin ila siratihil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqil mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah salat subuh masjid pakai al Istiqlal, nggak pakai al, nggak. Masjid Istiqlal yang semoga semuanya mendapatkan curahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan yang utama, mari kita sama-sama mensujudkan hati dan jiwa kita dengan mengingat akan maha kebesaran Allah, mengingat akan maha kekuasaan Allah, dan mengingat akan banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, termasuk nikmat kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai hamba dan sebagai khalifah di muka bumi ini. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan, sampai-sampai tidak ada yang mampu untuk menghitungnya, saking begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau sekalian mau menghitung nikmat Allah menggunakan alat apapun, secanggih apapun, tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak ada ruang dan waktu sedikit pun kita untuk kufur kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Kaifa takfuruna, bagaimana engkau akan mengkufuri billahi kepada Allah wa kuntum amwatan, padahal dulu kita ini dalam keadaan mati, bahannya belum ada, orang tua kita belum ada, nenek moyang kita juga belum ada. Kemudian Allah hidupkan, summa yuhyikum. Yang pertama kita hidup di alam arham, alam kandungan. Kemudian sekarang dihadirkan hidup di alam syahadah, alam nyata. Summa yumitukum, kemudian kamu dimatikan oleh Allah. Jadi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian setelah mati kita berada di alam barzakh itu, dibangkitkan pada hari kiamat itu, dihalau di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban, dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang semoga dirahmati oleh Allah, jadi hidup ini
tidak lama dibanding dengan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di dunia ini dibekali berbagai instrumen yang ada di dalam tubuh kita supaya kita mau mengerti akan tanggung jawab kita dihadirkan di dunia ini tidak dengan sia-sia. Jangan sampai Allah menyebut apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaihi turja'un. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaihi la turja'un. Apakah engkau mengira bahwa engkau dihadirkan di dunia ini dengan sia-sia, tidak ada maksud tertentu? Dan apakah engkau mengira bahwa engkau akan hidup selamanya, tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini diawali dengan huruf istifham. Huruf istifham itu huruf yang mempunyai makna pertanyaan. Ketika Allah mengawali ayat dengan huruf istifham, artinya ada hal penting yang perlu kita kita tangkap pesan-pesan itu. Bukan Allah tidak tahu. Kenapa Allah sampai mengajukan satu pertanyaan supaya kita lebih fokus lagi, ada pesan di balik pertanyaan itu bahwa sesungguhnya kehadiran kita di dunia ini bukan dengan sia-sia. Allah sudah bekali kita dengan pendengaran, penglihatan, hati nurani, akal pikiran. Tidak mungkin kalau dengan sia-sia. Bahwa sesungguhnya kita dihadirkan di dunia ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita hidup di dunia ini tidak lama dibandingkan dengan hidup di akhirat, namun kalau kita bandingkan perjalanan hidup kita, katakanlah satu provinsi ke provinsi lainnya, tentu lebih panjang kita hidup di dunia ini. Sebagai ilustrasi, kalau kita pergi ke Banjar, berapa coba Banjar? Iya, 14 jam. Iya, 14 jam. Selain mobil, kendaraan yang ada yang kita naiki, kalau kita membawa sendiri, tentu ada hal-hal yang harus kita miliki dalam diri kita. Apa saja yang harus kita miliki sebagai seorang driver? Akal pikiran yang sehat, punya hati nurani, karena dijalani banyak hal-hal yang kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengindahkan hati nurani, seenaknya sendiri. Panca indera harus jelas. Selain itu juga kita memerlukan petunjuk arah. Kalau belum pernah perjalanan ke satu tujuan, apalagi jalannya itu padat, kita perlu petunjuk arah. Oh, ini ternyata tidak boleh belok kanan, harus lurus dulu. Oh, ini tidak boleh stop, dan begitu seterusnya. Kalau kita tidak mengikuti petunjuk yang ada di jalan, apa yang terjadi? Apalagi kalau perjalanan itu malam hari, dalam kegelapan, pasti memerlukan penerang. Begitulah dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini harus ada
yang kita jadikan arah agar kita tidak salah arah, tidak melanggar aturan-aturan. Petunjuk ini sangat penting sekali, sehingga dalam Al-Quran disebut mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fahuwal muhtadi, maka dia layak untuk mendapat petunjuk. Wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan, faulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang-orang yang rugi. Seperti orang dalam kendaraan tadi, kalau tidak mengikuti petunjuk, ruginya apa? Bisa ditilang, bisa tabrakan, yang berakibat celaka untuk dirinya dan orang lain. Al-A'raf ayat 178. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 17. Min ba'dillahi man yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia layak untuk mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan, maka baginya tidak ada penolong yang berikan petunjuk. Jadi tidak ada orang yang bisa memberikan petunjuk kepada seseorang ketika dia berada dalam kesesatan. Karena pentingnya hidayah atau petunjuk ini, Allah perintahkan minimal dalam sehari semalam kita berdoa memohon untuk mendapatkan petunjuk di dalam surat Al-Fatihah sebagai syarat rukun dalam sholat, kan di antaranya harus membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami as-sirat, jalan al-mustaqim, yang lurus. Jalan yang lurus itu yang seperti apa? Alladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lain, termasuk nikmat hati. Hati ini sangat istimewa, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang semoga dirahmati Allah. Di saat panca indera yang lain ini belum mampu menjama dan tidak akan menjama Allah, ternyata hati kita ini sudah mengenal bahkan mencintai Allah. Apa buktinya? Termasuk kita bisa sholat berjamaah pada pagi hari. Itu karena hati kita ini sudah mengenal bahkan sudah mencintai Allah. Kalau tidak karena cinta kepada Allah, tidak mungkin pagi-pagi harus bangun bergegas untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah sholat. Nanti kita bahas tentang masalah menjaga hati. Pada pagi hari ini materi kita adalah berharap apa kemarin itu, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kata hidayah ini, Bapak Ibu bagian, di dalam Al-Quran disebut tidak kurang daripada 293 kali, bertebaran di berbagai surat. Kata hidayah secara bahasa berasal dari hada yahdi, hidayatan, hidayatan, kemudian diwakafkan menjadi hidayah. Yang 293 kali ini ada yang dalam bentuk ahda 4 kali, al-hadi 9 kali, tahdi 72 kali, ihdi ada 2 kali, muhtadi artinya apa? Sebanyak 21 kali, al-huda 85 kali, hada 10 kali, ihtadi ada 39 kali.
Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hidayah itu adalah petunjuk atau bimbingan. Nah, bagaimana secara istilah? Hidayah itu adalah penjelasan dan petunjuk jalan yang menyampaikan kepada tujuan sehingga meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, adik-adik yang semoga dirahmati Allah, ada seorang pakar tafsir dari Mesir yang bernama Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi. Beliau menjelaskan beberapa bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah hidayatul ilham, hidayah insting, hidayah naluri, yaitu denyut hati atau gerak hati yang ada pada setiap makhluk yang hidup. Hidayah ini tidak berdasarkan pemikiran, melainkan didorong oleh sebuah insting. Dan ini diberikan oleh Allah kepada semua makhluk. Sehingga pernah suatu ketika Nabi Musa yang ditemani oleh Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa, berhadapan dengan Raja Fir'aun. Di situ ada adu argumentasi. Ditanya siapa Nabi wahai Musa? Nabi saya Allah. Allah siapa? Allah yang menciptakan alam sekitar, alam dan alam jagat raya ini. Loh, Tuhan itu yang saya, kata si Fir'aun. Tidak. Tuhan itu adalah Allah. Allah yang menciptakan semua makhluknya diberikan hidayah. Yang dalam tafsir di sini disebutkan diberikan kelebihan. Tidak hanya manusia, binatang pun, tumbuh-tumbuhan pun, setiap ciptaan Allah, Allah berikan hidayah atau kelebihan. Kita lihat di dalam surat Tuha, surat yang ke-20 ayat 49 sampai 50. Faman rabbukuma ya Musa? Wahai Musa, siapa sih Tuhan kalian berdua? Karena saat itu Nabi Musa ditemani saudaranya Nabi Harun. Kok begitu kamu bisa menjawab dengan jawaban yang argumentatif? Saat itu kalau seandainya Fir'aun itu tidak sombong, dia masuk ikut ajaran yang bawa Nabi Musa. Karena Fir'aun ini sombong, bahkan tidak ada yang lebih sombong dibanding dengan Fir'aun. Setan pun kalah prestasinya dengan Fir'aun. Setan itu dengan kesombongannya nggak sampai mengaku dia sebagai Tuhan. Kalau Fir'aun sombongnya amit-amit jabang bayar, katanya orang Jawa, sampai dia mengaku Tuhan. Dijawab oleh Musa, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in summa hada. Hada di sini diartikan kelebihan, yang artinya adalah petunjuk. Tuhan saya adalah Tuhan Allah yang menciptakan setiap ciptaannya, diberikan hada, petunjuk atau kelebihan. Sebagai satu gambaran, kalau kita lihat binatang unggas, ayam, bebek, burung dan sebagainya, ketika mengeram, itu dia makannya terbatas. Tidak seperti ketika dia tidak dalam keadaan mengeram. Biar kita kasih makan yang enak-enak, dia ngerti.
dalam keadaan mengeram. Tidak perlu makan banyak. Supaya apa? Supaya menghasilkan suhu panas yang sesungguhnya diperlukan oleh telur yang dieramnya. Karena kalau banyak makan, suhunya ya tidak hangat yang diberikan oleh telur yang dieramnya tadi, tidak bisa menetas. Yang aneh lagi Bapak Ibu yang bahagia, ternyata ayam yang ketika mengeram itu kakinya membolak-balikkan telur yang dieramnya. Kok tahu Pak? Iya. Jadi ada seorang profesor yang ketika waktu awal pertama kali menetaskan pakai listrik, kok gak bisa menetas? Padahal ukuran suhu panasnya sama seperti ayam tadi. Kok menetasnya hanya sekitar 10%, 20%? Dikasih CCTV, dikasih angka atau huruf telurnya tadi A, B, C, D. Ketika telurnya ayamnya turun, dilihatnya telur itu berbalik Pak. Supaya apa? Supaya yang ada dalam telur itu merasakan kehangatan yang sama, sehingga bisa menetas maksimal. Pertanyaannya, siapa yang mengajari kalau binatang yang berjenis unggas itu ketika mengeram dia harus berpuasa, dia harus memutar balikan telur yang dieram? Siapa Bapak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak sekolah supaya tidak menjadi ilmuwan yang semakin banyak ilmunya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang berilmu itu semakin berilmu harus semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu harus kita sampaikan ilmu yang sebenarnya itu. Ada jam berapa? Masih lama ya? Iya. Burung yang begitu setianya dan begitu sangat berhati-hatinya kepada pasangan dan anak keturunannya, dibuatlah oleh si jantan setelah dia tahu pasangannya mau bertelur, melubangi pohon agak lebar sehingga bisa dimasuki. Di situ dia mengambil ranting-ranting, rumput dan sebagainya untuk sebagai sarangnya. Nah, si betina masuk. Ketika masuk itu, lubang yang bisa dimasuki oleh bagian tadi ditutup oleh tanah dicampur dengan dulurnya tadi. Tertutup rapat hanya untuk bisa memasukkan makanan si jantan kepada si betina ketika selama mengeram. Bahkan ketika anaknya sampai bisa terbang. Saking hati-hatinya supaya anak keturunannya dan pasangannya itu jangan sampai ya dimangsa oleh binatang yang memangsa seperti burung gagak atau mungkin ular dan sebagainya. Ini perlu dicontoh bapak-bapak, ibu-ibu yang berumah tangga, masa kalah dengan burung. Saya lupa nama burungnya. Sampai begitu kehati-hatian. Kembali lagi bahwa semua makhluk yang diciptakan oleh Allah diberikan petunjuk
kelebihan, termasuk tanaman. Tanaman ini mengarah ke matahari, karena matahari itu juga termasuk bagian daripada yang diserap makanan oleh si pohon ini. Termasuk dia merontokkan daunnya sebagai bentuk puasa dia, karena fungsi daun diantaranya adalah dia menyerap untuk mengatur makanan yang dari matahari. Tapi begitu setelah dia berpuasa merontokkan daunnya, dia tumbuh lebih subur lagi. Pendek kata, bahwa yang namanya hidayatul ilham, insting dan naluri ini diberikan kepada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an yang berbicara. Yang kedua adalah hidayatul hawas, yaitu hidayah panca indera. Dengan panca indera ini sebetulnya mampu manusia ini untuk mensyukuri atas nikmat Allah. Dengan panca indera ini manusia tidak ada lagi yang mengkufuri atas nikmat Allah. Di dalam surah An-Nahl ayat 78 Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun." Wallahu akhrajakum min butunikum, Allah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kamu tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah berikan kepada kamu pendengaran, wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan hati. Untuk apa? La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu tidak hanya meyakini bahwa nikmat anugerah itu dari Allah, tetapi juga harus diucapkan dengan kalimat tahmid, alhamdulillah. Kemudian dipraktekkan dalam dunia nyata ini. Berbagailah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, karena sesungguhnya sifat orang yang beriman ketika nanti masuk surga itu yang dipuji adalah Allah atas hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami, yang telah menunjukkan kepada kami untuk masuk ke dalam surga ini, kata Allah. Kalau tidak karena hidayah, tidak mungkin saya bisa sampai ke surga. Itu balasan daripada orang-orang yang mendapatkan hidayah, di mana ketika dia hidup selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hidayah yang ketiga adalah hidayatul aqli, hidayah akal. Kenapa harus diberikan hidayah akal padahal sudah ada panca indera? Karena bisa jadi hidayah akal ini ada gangguan, ada keterbatasan, sehingga tidak mampu lagi menyimpulkan sesuai kebutuhan tubuh. Sebagai pengakomodir segala hal yang diimpun oleh panca indera ini. Sayang, seribu sayang, justru banyak orang-orang ini yang tidak menggunakan akal pikirannya yang dengan cara benar, sehingga
Di dalam surat Al-A'raf Allah menyinggung kelak nanti di neraka Jahanam itu isinya banyak terdiri dari jin dan manusia. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Jadi di dalam neraka Jahanam itu kami siapkan terdiri dari jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tetapi tidak digunakan hatinya dengan baik. Mereka punya akal pikiran, tidak digunakan akal pikirannya dengan baik. Lahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya pendengaran tidak digunakan pendengarannya dengan baik. Wallahum a'yun la yubsiruna biha, mereka punya mata tidak digunakan matanya dengan baik. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Sehingga dalam ilmu mantik disebutkan bahwa manusia itu adalah hayawanun natik. Manusia itu adalah binatang yang bisa beranalog, bisa berpikir. Di perbedaan manusia dengan binatang itu ketika manusia menggunakan akalnya. Tetapi ketika manusia tidak menggunakan akalnya, lahum apa? Kalau an'am, mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Manusia ini, kalau binatang hanya makan yang layak, nasi dan sebagainya, tapi kalau manusia yang tidak menggunakan akalnya, aspal bisa dimakan, semen. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk ya. Seharusnya jalan itu bisa tahan sampai 3 tahun, 6 bulan itu sudah apa Pak? Rusak. Sepunya usut, ya kualitasnya. Sini perlunya orang-orang seperti Pak Saparin bisa mengawasi bahan bakar bangunan, ya. Bisa jadi ketidakmampuan, ketidaktahuan si pekerja, atau bisa jadi pemborongnya ingin untung banyak. Kemudian yang keempat adalah hidayatul adyan, hidayah yang berupa agama, untuk memberikan petunjuk supaya dia selalu berada pada kebenaran untuk keselamatan kita semua. Yang berupa Al-Quran itu, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Masalahnya sekarang Islam sudah ada di tengah-tengah kita. Ada yang Islam sudah bersyahadat, tetapi Islamnya setengah-setengah. Maka dia juga termasuk orang-orang yang tidak selamat. Ada juga yang tidak berislam sama sekali. Padahal setiap hari mendengarkan kumandang adzan, seringkali dia mendengarkan ceramah-ceramah tausiah. Ada orang tua teman, laki perempuannya teman, itu ibunya, bapaknya sudah meninggal, itu beragama Nasrani. Rumahnya di samping rumah sakit Dirgahayu. Iya. Itu senang mendengarkan ceramahnya Mama Dede. Kenapa senang? Anu lucu katanya. Kan Mama Dede ini selain lucu kan menyisipkan pesan-pesan moral, pesan-pesan akidah. Tapi mereka tidak bergeming, tetap dia mempertahankan agamanya. Kenapa? Karena hidayah yang berupa taufik belum ada pada dirinya, sehingga meskipun mendengarkan berbagai ceramah, tetap dia tidak mau masuk Islam. Dan yang terakhir adalah hidayah taufik. Artinya apa?
Allah memberikan hidayah yang berupa agama, hati kita bagaimana supaya bisa menerima agama ini diberilah taufik, kecocokan. Bahwa hatinya ini cocok dengan agama Islam. Dan alhamdulillah kita ini termasuk orang-orang yang beruntung. Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik kepada kita. Nah, Allah berjanji kepada orang-orang yang menghendaki, yang menginginkan dapat hidayah di dalam surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha lajama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami untuk mencari ridho kami, lanahdiyannahum, maka akan kami berikan hidayah kepada mereka untuk menempuh jalan-jalan kami. Wa annallaha lajama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Artinya apa? Untuk bisa agar hidayah itu bertahan di dalam hati kita, hendaknya kita selalu berbuat baik kepada Allah dan juga kepada makhluknya. Jangan sampai kita tidak berbuat baik, malah berbuat kerusakan. Kata Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada semua makhlukku seperti aku berbuat baik kepadamu. Tidak pilih-pilih. Ada orang kecelakaan, agama apakah, suku apakah, kita tolong. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Dan jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Kalau tidak bisa kita berbuat baik kepada orang, minimal jangan sakiti dia. Itu prinsip itu. Kalau kita mau dihargai orang lain, ini enggak berbuat baik, tidak, malah sering menyakiti. Binatang aja Bapak Ibu, kalau kita perbaiki, ngerti dia. Tetangga saya itu Pak punya anjing. Saya sering ngasih makan. Betulnya ngasih makan kucing, dia ikut, ya. Nah, ketika saya pertama kali sholat subuh agak jauh, itu ditemani Pak oleh anjing itu. Saya takutnya kalau mendekat kena sarung. Tidak, aku tidak ngerti dia. Sana sambil bermain dia kan, saya jalan, dia gini itu kan, sampai ke tempat. Nunggu dia. Saya lapor pada takmir itu. Saya tadi temani anjing. Di habis sholat saya lapor, saya keluar, anjingnya itu masih nunggu Pak. Jauh dari pintu, menyeberang jalan lah. Jadi saya bilang, ngerti dia, pulang. Sampai 2-3 hari. Sampai ke tempat itu. Pas yang hari keempat itu, dia sampai tengah jalan aja, kembali. Bayangkan, itu binatang. Kita kasih makan dan tidak ada ngerti membalas jasa. Karena itu apa pesan moral ketika Allah mengatakan wa aksin kama ahsanallaha ilaika. Artinya apa? Ketika kita berbuat baik kepada orang, jangan berharap untuk mendapatkan balasan dari dia. Kalau itu yang kita ada dalam hati kita ketika kita mau menolong, sakit hati Pak. Karena tidak semua orang yang kita tolong itu membalas budi kita. Banyak orang-orang yang kita tolong malah memusuhi kita. Jadi ketika kita berbuat baik, seperti Allah berbuat baik kepada kita. Kama ahsanallahu ilaika. Tidak berharap kalau dia membalas, ya sebagai bonus dari Allah ketika di dunia. Kalau tidak, Allah pasti akan membalasnya. Karena Allah tidak pernah ngantuk untuk memantau apa yang dilakukan oleh manusia. Cara memperoleh hidayah yang pertama adalah rajin ibadah. Masih lama ya? Sampai jam? 5 menit lagi.
Iya, disingkat aja. Rajin beribadah. Iya, jadi atau beramal soleh. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka akan kami berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah. Tidak harus kaya, karena tidak semua orang kaya itu merasakan ketenangan. Banyak orang-orang yang kaya malah ribut karena belum siap mendapatkan kekayaan itu, dan akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik atas amal perbuatannya. Demikian, dan sedikit kami luruskan tadi, betul ini termasuk mengajar di SMK Istiqomah, dan itu juga sebagai penyuluh non PNS di Kementerian Agama, bahkan sebagai ketua penyuluh di Kota Samarinda yang beranggotakan sekitar 56 anggota penyuluh di bawah Kementerian Agama. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.